Kepada Pak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Anda sudah melaporkan saya, sudah menuduh saya dengan delik aduan, pencemaran nama baik dan fitnah. Apalagi Anda bersengaja untuk menggunakan pasal yang besar dengan maksud untuk menjerumuskan saya dalam kubangan penjara 8 tahun sampai 12 tahun, maka saya sampaikan, saya berani untuk hadir pada sidang. Maka Anda harus berani hadir juga pada sidang. Kalau Pak Jokowi tidak berkenan hadir, bagaimana Pak? Tidak ingin hadir di sidang? Ya berarti tidak ada bukti bahwa ijazah dia asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perdana Dr. Tifa ya, menurut netizen kemungkinan yang terjadi di sidang kasus ijazah Jokowi yang menyeret Dr. Tifa ini yang akan diangkat adalah soal fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi. Jadi bukan pembuktian di keaslian ijazah ya. Jadi dugaan netizen di sosial media kemungkinan di pengadilan tidak akan dibuktikan yaitu keaslian ijazah Jokowi. Nah, yang kedua ya, jika dalam keadaan terdesak jaksa penuntut umum ya tidak dapat membuktikan tuntutan fitnah dan pencemaran nama baik, oleh sebab itu ijazah Jokowi palsu, maka besar kemungkinan tuntutan itu akan ditunda atau dihentikan oleh jaksa penuntut umum. Jadi setelah 1 minggu berjalan sidang, hakim punya hak menghentikan persidangan dengan alasan tidak layak dilanjutkan. Dan ini juga disampaikan oleh mantan hakim ya, kemungkinan di pengadilan Dr. Tifa, kemungkinan di persidangan yang menyeret Dr. Tifa yang akan dibuktikan adalah masalah pencemaran nama baik. Jadi bukan ijazah yang dipersoalkan di sini, tapi soal pencemaran nama baiknya. Terkecuali sebaliknya tadi Mbak Adisti berkata sebaliknya dari pihak saya tidak menyebutkan pihak yang 3 orang ini ya, tetapi yang merasa keberatan dengan kebenaran keaslian ijazah ini, buktikan dong itu apakah itu benar asli atau palsu. Mereka kan menduga palsu 99,9%. Itu boleh saja dia berkata-kata seperti itu. Tetapi pertanyaan bagi kami atau dari pengadilan nanti akan bertanya, ya karena nanti ada kan surat dakwaan jaksa. Ada surat dakwaan jaksa, akan mampukah dia membuktikan hal seperti itu apa tidak? Ataukah jangan-jangan ada istilah nanti di dalam surat dakwaan jaksa terjadi penundaan penuntutan. Penundaan penuntutan Ya, karena memang diatur di dalam KUHP sekarang. Bagaimana kemudian bisa ada penundaan penuntutan? Setelah dilihat ini kasus ini tidak tepat diteruskan, atau ada 2 ini di dalam KUHP, penundaan penuntutan dan penyempurnaan penuntutan. Itu artinya? Kalau tidak memberikan penuntutan atau menghentikan penuntutan, itu karena setelah 7 hari hakim menetapkan hari sidang, ternyata jaksa tidak mampu menyempurnakan surat dakwaan itu. Berarti selesai sudah perkara itu sampai di tingkat penuntutan yang tadi penuntutan tidak jadi dikemukakan. Sedangkan kalau penundaan ini itu karena melihat kasusnya, apakah karena ini mungkin bisa di restoratif justice, ya kan? Atau mungkin karena perkara ini tidak layak. Karena andai kata pun masuk ini nanti ke pengadilan, saya mudah-mudahan pendapat saya ini tidak benar ya, saya tidak menggurui para rekan-rekan hakim, tetapi dengan pengalaman saya yang sampai 36 tahun jadi hakim ini, kekhawatiran saya ini tidak dapat diterima oleh pengadilan nanti gugatan mereka yang menuduh kepalsuan ijazah ini. Niet onvan kelis perkelar. Karena syarat formal tidak terpenuhi. Artinya hak legal standing mereka, kepentingan mereka menuduh, mengatakan itu tidak benar. Di mananya? Apa yang dirugikan? Apalagi kalau mereka ke Mahkamah Konstitusi, lebih tajam lagi. Hak-hak konstitusionalnya harus disinggung itu. Tapi di pengadilan. Baik, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kami semua barokah. Saya hadir di sini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memenuhi undangan dari Kejaksaan bersama dengan 25 advokat saya ya. Komponennya adalah, ini kami namanya tim pembela Dr. Tifa. Komponennya adalah tim pembela Dr. Tifa yang sudah bersama-sama dengan saya selama 1 tahun. Ditambahkan dengan LBH Muhammadiyah yang bergabung ada 8 advokat yang dikirimkan khusus
dari Muhammadiyah untuk ya LBH PA ya, Pusat Muhammadiyah. Ada 8 advokat yang bergabung bersama tim pembela Dr. Tifa. Jadi nama tim pembela Dr. Tifa adalah tim TPDT atau tim pembela Dr. Tifa yang koordinatornya adalah Bapak Abdullah Al-Katiri ya. Nah, kemudian insya Allah hari ini kita akan memenuhi dan apa yang terjadi di dalam sidang nanti alhamdulillah ya, nanti ada live streaming. Jadi mudah-mudahan 280 juta rakyat Indonesia bisa menyaksikan dengan mudah dan secara transparan, dan kita akan melihat bagaimana sebuah fakultas ya, sebuah institusi hukum ya kali ini akan berjalan insya Allah dengan tertib, menegakkan keadilan dan kebenaran bersama dengan kita semuanya. Makanya kita lihat Bang Refli Harun ya, kuasa hukum Roy Suryo CS, beliau lebih ingin masalah polemik ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo ini melakukan pra-peradilan, karena Bang Refli sudah tahu bahwa di sidang pencemaran nama baik tidak bakal dibuktikan, tidak bakal diperiksa kalau ijazah Jokowi asli apa palsu. Yang akan difokuskan adalah pencemaran nama baik Jokowi. Jasa palsu ini. Tapi kalau forumnya di Pengadilan Negeri Jakarta apa nanti yang kemudian menyidangkan kasus mereka tidak akan selesai, tidak akan sampai pada pembuktian ijazah. Yang ada adalah hanya ingin membuktikan bahwa Dr. Tifa sudah melakukan ujaran kebencian, Mas Roy sudah mengedit sehingga tampak otentik dan lain sebagainya, maka jelas hasilnya adalah mereka dihukum. Nah, bukan itu. Ujungnya adalah tidak pernah tahu kita apakah ijazah itu asli atau tidak. Kita tidak bicara tentang penghukuman, kita bicara tentang integritas bangsa ini. Apakah bangsa ini mau melangkah lebih jauh untuk menyelesaikan satu kasus yang sesungguhnya kecil. Ini kan kasus kecil sesungguhnya. Masa membuktikan ijazah palsu atau tidak? Tidak bisa kita. Ya kan? Bodoh sekali bangsa ini kalau tidak bisa membuktikan ijazah itu palsu atau tidak. Kami tidak sedang meyakinkan 3 hakim. Tapi kami sedang meyakinkan seluruh rakyat. Karena kita tidak mungkin menyandarkan persoalan itu besar hanya pada 3 orang yang bisa diintervensi siapapun. Tapi kalau rakyat ikut menjadi hakim, 3 ini nggak akan berani memutus kalau berbeda dengan pengadilannya rakyat. Saya khawatirnya nih, saya nggak seuzon. Ya. Kalau Mas Aka ditawarinnya 100 miliar kan, ya mudah-mudahan hakimnya nggak ditawarin lah kira-kira gitu kan. Sebenarnya bukan ditawarin atau enggak, dia mau ngambil atau enggak sih. Gitu ya. Sebenarnya kalau tawaran setiap orang bisa ditawarin, dia mau ngambil atau enggak. Walaupun ada banyak mayoritas yang sulit untuk menolak gitu. Karena memang pragmatisme. Tadi saya diskusi dengan mantan Ketua KPK, Pak Abraham Samad. Itu saat dia menjadi Ketua KPK sempat membuat satu studi tentang aparat penegak hukum kita. 85% itu yang lebih 80 berapa persen itu yang bisa disuap. 85% ya? Iya. Artinya ya kecil sekali, tetapi mudah-mudahan pas yang nangani kita adalah yang pengecualian itu gitu. Ya. Apa godaannya berat? Karena begini ya, menjadi hakim itu kerjaan paling mudah loh. Kalau seorang hakim mau memenangkan penggugat, dia tinggal adopsi dalil-dalil gugatan yang menguatkan. Ya. Kalau dia memenangkan tergugat, dia tinggal ambil dalil-dalil untuk membantah. Seperti itu. Ya. Ada lagi Mas. Gimana? Mau 3 tahun? Apa mau 10 tahun? Ini harusnya 10 tahun, tapi saya bisa buat jadi 2 tahun. Kan nggak ada yang kan tetap salah kan? Nah, itu yang memang problem di hukum kita itu, ada maksimum tuntutan, tapi tidak ada aturan rigid tentang berapa sih yang relevan untuk kasus seperti ini. Makanya sama-sama pencurian, yang 1 tahun, yang 1 5 tahun. Karena nggak ada batasan limitatif. Hanya perkara tipikor itu ya, pasal 2, pasal 3 Undang-Undang 3 itu ada batasan minimum 4 tahun. Kalau di Undang-Undang KUHP yang baru diturunkan sama-sama tipikor, jadi 3 tahun kalau nggak salah. Kenapa sih hukum kita itu bisa jadi industri? Karena tadi tidak ada kedaulatan hukum sebenarnya. Kenapa? Karena norma itu dibentuk oleh pembentuk undang-undang, dalam ini legislatif. Dan legislatif itu tidak ada patokan, tergantung wani biro. Maka oligarki bisa intervensi tuh. Intervensi dalam membentuk norma, intervensi dalam kasus hukum kalau itu sudah jadi perkara. Bahkan intervensi kalau sudah nanti ada di lapas. Oh iya. Kalau Pak Jokowi tidak berkenan hadir bagaimana Pak? Tidak ingin hadir di sidang? Ya berarti tidak ada bukti bahwa ijazah dia asli. Pasti itu ya? Ya pasti kalau itu. dia tidak mau hadir membawa Iya. sendiri, karena aslinya kan pasti hanya dia yang punya. Saya melihat kasus Roy dan Tifa ini aslinya itu adalah kan urusan ijazah palsu. Nah, pidana itu aslinya sebenarnya soal ijazah palsu. Oleh sebab itu, kalau mau betul adil, itu seharusnya yang dipastikan dulu pengadilan besok ini, apakah pengadilan terpisah, misalnya ya kan bisa. Pengadilan menyatakan urusan ini akan diperiksa dulu kehasilan ijazahnya, minta untuk penyidik itu mengajukan perkara biar forum lain, atau dia langsung ngadili sendiri kan bisa. Bisa begitu? Bisa. Jadi bisa karena ini artinya pengajian ijazah. Ayo kita buktikan dulu. Kan jaksa itu punya hak loh, punya wewenang untuk mengubah sangkaan.
Pasal Oke. sekian, pasal jangan nggak cocok, saya pakai ini. Itu sepenuhnya wewenang jaksa. Jaksa bisa melakukan itu. Iya, meskipun secara etis kadangkala tidak atau jarang dilakukan karena kan sudah sebelum cocok dikembalikan, sebelum sampai 21 dikembalikan berkali-kali bisa. Tapi secara hukum dia bisa membuat dan lain. Oleh sebab itu, apalagi hakim. Nah ini kan ijazah, yuk buktikan dulu dong ijazahnya. Anda menyusuh ijazah Pak Jokowi palsu, yuk buktikan. Hadirkan Pak Jokowi yang punya ijazah. Ya. Jadi Pak Jokowi bisa dihadirkan? Ya oleh bisa itu? dong, bisa dong. Kalau dia tidak hadir gimana? Untuk mempertahankan laporannya bahwa dia dituduh punya ijazah palsu, padahal dia punya. Kan harus mendengar di situ. Nah oleh sebab itu harus dibuktikan dulu ijazahnya. Ayo hadirkan ijazah yang asli. Lalu di mana tidak aslinya? Lalu hakim kan bisa macam-macam kan? Bisa misalnya minta pemeriksaan ulang dari laboratorium. Kan ada laboratorium kriminal sudah dilakukan oleh Polri, digunakan untuk ini kan? Ya. Kemarin. Katanya sudah identik. Nah sekarang Roy Suryo demi kesetaraan dan keadilan, ya, keseimbangan dan keadilan. Asas keseimbangan ya. Itu harus atau harus diberi peluang untuk minta laboratorium lain yang lebih ilmiah sehingga bisa menjadi pembanding karena yang Labkrim Polri ini kan banyak dipersoalkan. Minta dong untuk membuktikan keaslian ini, saya minta laboratorium lain dulu. Apakah ini asli atau tidak? Itu hak Roy untuk meminta di sidang. Iya dong, demi keseimbangan kesetaraan itu. Kalau enggak lalu ikut yang Labkrim Polri padahal itu yang selama ini dimasalahkan, harus dong diberi kesempatan kalau hakimnya mau adil gitu ya. Saya tanya, bos, ini presiden tahu nggak sih soal ijazah Jokowi? Saya bilang gitu. Gimana sebetulnya? Ketawa dong, ada gitu. Gimana ketawa gitu? Ya emang nggak ada ijazahnya, Kang. Dia bilang gitu. Kan saya tanya, presiden tuh kan punya semua alat. Intel aja ada Intelkam, ada Intel Kejaksaan, ada BAIS, ada BIN dan segala macam. Banyak sekali. Belum lagi lembaga-lembaga lain yang shadow gitu ya, yang bisa dikerahkan. Itu semua kan bisa, dan urusan itu jangankan intel macam gitu, kita yang awam aja bisa tahu. Paling gampang, wajahnya kan beda, bos. Wajah Jokowi sama wajah yang dipoto itu kan beda. Mau dilihat dari sisi apapun, nggak usah pakai face recognition segala macam lah gitu, ilmu-ilmu yang mesti belajar. Kita secara kasatnya mata deh beda. Nggak pernah dalam sejarah Jokowi mulai jebrot lahir, kalau ada fotonya maksud saya, sampai yang foto terpublikasi di publik, terus sampai ijazah, sampai sekarang dia pensiun, nggak ada sama-samanya. Belum lagi kalau kita baca analisisnya Dr. Tifa, apa segala macam itu, ilmu ini, jarak ini segala macam itu, nggak ada. Itu aja paling gampang gitu loh. Paling gampang itu aja. Nah, maksud saya, bagaimana negara 284 juta penduduk ini punya sekian menteri, punya kepala badan, punya kapolri, segala macam, kok bisa luluh lantak hanya karena selembar ijazah nggak pernah ada gitu loh. Sekali lagi Pak Presiden, mohon please, kasihan kami Pak rakyat Pak. Karena kami perkuras energinya, konsentrasinya, apa segala macam, khususnya para yang terlibat ini. Kang Rijal Fadilah tuh Jakarta Bandung loh, 7 bulan loh, hanya untuk lapor loh. Dr. Tifa segala macam, aduh itu luar biasa. Please ya, gini loh, saya mau bilang, Pak Rasulullah itu bersabda, kalau pemimpin memudahkan urusan rakyatnya, Allah akan mudahkan Pak urusan pemimpin itu. Tapi kalau pemimpin menyusahkan urusan rakyatnya, maka Allah akan susahkan dia di akhirat Pak. Nauzubillah min dzalik. Bukti yang kami sampaikan pada hari ini adalah yang pertama, ini video ya, keterangan aktivis PDIP Beator Suryadi, ya sekaligus juga pernah jadi anggota KSP-nya di zaman Jokowi, Beator Suryadi, mengenai saat wali kota Surakarta, Jokowi adalah alumnus STIE Surakarta. Gitu. Ya. Dan tidak dikenal sebagai alumnus UGM. Itu penyampaiannya. Baru sewaktu gubernur dan presiden dikenal dan disebutkan sebagai alumnus UGM. Dan Beator menyebut tentang penggunaan ijazah milik Dumatno.
Dumatno itu sepupunya Jokowi dan alumnus dari STIE Surakarta. Gitu. Jadi ini yang pertama yang dijadikan sebagai bukti. Yang kedua, video keterangan aktivis Solo. Aktivis Solo, ya, aktivis Malari 74, ya, dan dikenal memang sangat memahami peta Solo, yaitu Lilik Suryolawu. Dan dia menyebut dua tokoh diduga terlibat ijazah palsu Jokowi, yaitu Ketua KPUD Surakarta, Eko Sulistyo, dan Rektor UGM Pratikno. Hal ini terkait dengan gelar Dr. Andes Joko Widodo dan Insinyur Joko Widodo. Gitu, saya kira disampaikan oleh Lilik Suryolawu, ya, sebagai bukti yang kita masukkan ke Barreskrim. Tolong ini ditindaklanjuti. Yang ketiga, video podcast Yulianto Widi Raharjo, mantan Ketua KIP DKI, dan relawan Jokowi Ma'ruf dengan Margi Syarif di Madiloh, ya, forum keadilan mengenai keanehan dan bermasalahnya berkas pendaftaran calon gubernur Jokowi di PDIP dalam pandangan beberapa aktivis PDIP. Jadi pada waktu itu pengajuan disampaikan oleh Jokowi dalam hal ini sebagai pihak yang berkepentingan, tapi oleh pihak PDIP sendiri banyak aktivis yang kok begini dokumennya, gitu ya, baik fotonya maupun mungkin formatnya dan sebagainya lah. Gitu, ada keraguan saat itu. Hanya karena memang harus segera di launching dan harus menangkan Jokowi, akhirnya dokumen seperti itu tidak menjadi perhatian serius. Jadi itu penting, itu kita masukkan. Ya. Yang keempat, video konferensi pers tim Bon Jovi, ya, yang disiarkan Langkah Update, ya, soal keraguan atas legalisir salinan ijazah Jokowi oleh UGM dan KPUD tidak melakukan verifikasi faktual atas dokumen pencalonan itu. Berarti tidak sah pencalonan Jokowi. Jadi poin ini penting sekali, ya, konferensi dari konferensi persnya dari Bong Jovi, ya, yang memang melakukan gugatan di KIP, yang kemudian dia menyatakan bahwa dokumen-dokumen itu dilegalisir oleh UGM, tapi janggal legalisirnya, gitu kan, termasuk tidak ada tanggalnya, ya, yang kita ketahui bahwa penetapan tanggal itu wajib menurut Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pasal 73 ayat 4B yang menyebutkan tanggal harus dalam legalisasi. Jadi jelas itu legalisasi kewajiban undang-undang. Ketika tidak ada, ya berarti tidak sah. Gitu. Dan ini fatal sekali, gitu kan. Kalau dokumen tidak sah, berarti Jokowi menjadi wali kota, gubernur, dan presiden tidak sah. Gitu ya. Ini jadi-jadian. Itu poinnya. Jadi presiden jadi-jadian ya? Yang kelima, PDF putusan Komisi Informasi Pusat nomor 055/10/KIP-PSI.A 2025, khususnya mengenai fakta persidangan bahwa UGM tidak pernah melegalisir salinan atau fotokopi ijazah Jokowi dan tidak ada arsip pertinggal. Data bahwa KPUD Surakarta, KPUD DKI, dan KPU Pusat ternyata tidak melakukan verifikasi faktual. Artinya, salinan fotokopi ijazah pendaftaran Jokowi itu palsu. Dan ini dugaan kuat dibuat di Pasar Pramuka. Gitu ya. Jadi ini poin kelimanya. Dan ini cukup penting sekali. Bahkan ini akan menjadi landasan buat kita semua melanjutkan perjuangan ini. Bahwa dokumen pendaftaran KPUD waktu menjadi wali kota Surakarta, dokumen yang dimasukkan untuk menjadi gubernur DKI dan menjadi presiden 2 periode itu tidak sah. Menurut UGM sendiri dalam pengakuannya menyatakan tidak pernah melegalisir. Artinya
tidak pernah menerima permohonan legalisir. Bahkan tidak ada verifikasi dari KPU. Bahkan tidak ada permohonan verifikasi. Gitu. Dan KPU juga menyatakan begitu, tidak pernah melakukan verifikasi faktual. Wih, cacat besar ini. Betul. Berarti memang gitu kan, ijazah atau salinan ijazah yang dimasukkan ke KPUD dan KPU pusat untuk wali kota, gubernur dan presiden itu jelas palsu. Itu jelas palsu. Jadi ini tidak perlu terlampau sulit gitu untuk membuktikannya bahwa menurut UGM-nya sendiri bahwa dia tidak pernah melegalisir. Sementara yang didaftarkan yang dilegalisir. Berarti itu dokumen palsu. Gitu. Dan kalau itu dokumen palsu, berarti produknya palsu. Berarti Jokowi wali kota palsu. Jokowi presiden palsu. Gubernur palsu. Jokowi presiden palsu. Inilah bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang kami masukkan itu ke pihak Bareskrim. Nah, diharapkan masa dokumen segini penting, informasi begini penting tidak ditindaklanjuti. Begitu. Oleh karena itu, maka di Hari Bayangkara ini, gitu kan, kita mendorong pihak kepolisian untuk bertindak lebih presisi, lebih objektif, beri kado masyarakat sesuai dengan motonya, yaitu Polri untuk masyarakat. Buktikan bersama kita, tim pemburu ijazah palsu ini berusaha mendorong untuk itu. Insya Allah ini bukan terakhir, ini akan kita lanjutkan dengan bukti-bukti berikutnya yang hasil dari investigasi kita bersama.